Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah juga hari ini Allah izinkan kita bisa menghadiri kajian majelis tauhid yang diselenggarakan oleh EOA Center dan didukung oleh PPHLC, EOA Club, EOA Gold, dan YAI, Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Cianjur. Salawat serta salam, mari kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan yang ada di Zoom meeting ini ya, yang sudah meluangkan hadir. Eee, saya sapa-sapa dulu sebelum dimulai ya. Nah, di sini ada Bu Erli, ada Bu Ai, kemudian ada Al Husyu nih siapa ya, dan Bu Arni, Mas Budi ya, Pak Cep, pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih sudah bisa menghadiri acara Majelis Tauhid yang diselenggarakan oleh OA Cianjur. Baik, sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini acara ini apa namanya diselenggarakan oleh OA Center dan didukung oleh 4 entitas ya yang ada di Cianjur. Sekali lagi saya sebutkan entitasnya itu adalah PPALC, lalu kemudian LA Club, LA Gold, dan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai acara, mari kita biar lebih berkah, biar lebih apa namanya khusyuk ya gitu ya. Kita akan membaca tilawah Al-Quran terlebih dahulu ya. Nah, bagi yang membawa mushaf, silakan dibuka mushafnya. Kita akan baca surat Al-Mulk. Kita akan baca surat Al-Mulk. Ya, Al-Mulk ya. Surah ke berapa? Surah ke 67, juz 29. Oke. Izin saya bacakan ya. Izin saya bacakan, lalu kemudian kita akan me time bareng-bareng setelah membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, saya coba bacakan artinya ya, teman-teman. Bismillah.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kawan-kawan. Alhamdulillah pembacaan tilawah Al-Quran sudah selesai dibacakan. Dan selanjutnya kita akan me time bareng-bareng. Kita akan doa bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan keberkahan ya dalam acara ini, dan Allah berikan keberkahan juga kepada kehidupan kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik kawan-kawan, kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Aziz ya Karim ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kami ya Allah untuk berbuat baik ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kami kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan kami nyawa ya Allah. Sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertaubat ya Allah. Kesempatan untuk berbuat baik ya Allah. Kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Karim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa-dosa seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, yang sengaja atau tidak sengaja ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Karim ya Allah. Ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah. Kami ini lemah ya Rabb. Kami ini tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabbi. Kami ini hanya Kami ini nggak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Kami nggak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Tapi ya Allah, terkadang kami ini sombong ya Allah. Terkadang kami ini ya Allah, adikku ya Allah. Merasa paling bisa ya Allah. Merasa paling kuat ya Allah. Merasa paling sempurna ya Allah. Merasa paling baik ya Allah. Kami tak tahu diri ya Rob. Kami tak tahu diri ya Rob. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Karim. Bisa ada Lembutkan ya Allah hati kami ya Rob. Lembutkan hati kami ya Allah dari sifat sombong ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah dari sifat iri ya Allah. Jangan kau biarkan kami sendirian ya Allah. Jangan kau biarkan kami mempunyai penyakit-penyakit ya Allah dalam hati kami ya Allah. Penyakit-penyakit ya Allah. Iri, dengki. Melihat orang lain susah. Kami senang ya Allah
Kami tidak senang melihat orang lain senang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Aziz, ya Karim, ya Allah. Kami tidak tahu, ya Allah. Di akhir hayat kami, ya Allah. Apakah kami akan menyebut namamu, ya Allah? Atau justru sebaliknya, ya Allah. Maka, ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Temani kami, ya Allah, dalam segala aktivitas kami, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Nah, Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. nah. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Kami tidak tahu seperti apa akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagain kami, ya Allah. Jagain, ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, dengarkanlah doa-doa kami hari ini, ya Rabb. Pagi ini, ya Rabb. Dengarkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan me time barusan kita semua lebih diberkahkan ya oleh Allah dan senantiasa ditemani sama Allah, senantiasa dilembutkan hatinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, sebelum acara kita mulai, sekali lagi saya informasikan bahwa acara Majelis Tauhid ini diselenggarakan oleh IOA Center dan didukung oleh PPA LC, Pola Pertolongan Allah, cabang Cianjur, EOA Club cabang Cianjur, EOA Gold cabang Cianjur, dan Yayasan Abul Yatama Indonesia cabang Cianjur. Baik kawan-kawan, sebelum dimulai saya mau izin dulu untuk memutar sebuah video, ya video cuplikan tentang apa itu pola pertolongan Allah. Disimak terlebih dahulu ya kawan-kawan. Ustadz boleh share screen, Ustadz. Padahal Kang Sandy sudah jadi co-host. Oke, Ustadz. Bentar. Oke. Terlihat? Iya, ada. Oke, sebentar ya. Ini adalah cuplikan pola pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu pepatah yang mengatakan sukses itu selalu meninggalkan jejak. Ternyata bukan hanya kesuksesan, pertolongan Allah pun ada jejaknya. Dan inspirasi ini kita kaji, kita tadabburi dari kisah-kisah para nabi, kisah para guru, termasuk kisah-kisah keseharian yang dekat dengan kita. Ternyata ada beberapa hal yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri mereka-mereka yang ditolong oleh Allah. Dan pembahasan mengenai hal ini kami kemas dalam bentuk sebuah model pelatihan yang kami beri tajuk Private Class Pola Pertolongan Allah, yang biiznillah dengan izin Allah sekarang sudah terselenggara lebih dari 2000 angkatan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan meninggalkan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya ingin mengajak yuk sama-sama kita ikut di program ini, sama-sama belajar, sama-sama berbenah, menapaki jalan menjemput pertolongan Allah. Saya Sony Abikim, sampai jumpa di Private Class PPA. Baik. Sebentar.
kenapa ya? Oke, sebentar kawan-kawan. Oke. Ya, Kang Sandy. Amat ikut eta teman. Oke, sebentar Ustaz. Alhamdulillah, itu adalah cuplikan dari pas pola pertolongan Allah. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah materi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Dadan Surya Nagara selaku Ketua IOA Center Cianjur. Baik, tanpa berlama-lama, tafadhol maskuro Ustadz. Khair, insyaallah. Buka Zoom ya. Jazakallah Kang Sandy. Saat ya, ngaji bersama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Keagungan, kemuliaan kita alamatkan satu-satunya hanya kepada Allah yang maha luhur, Allah yang maha ghafur, Allah yang maha makmur, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang subur. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak ada henti-hentinya, karena berbagai kenikmatan itu telah Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai bangun tidur, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah, berarti pertanda kita harus bisa memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, walaupun jarak kita jauh, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan kita semua dengan ikatan-ikatan keimanan di antara kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan Rabu subuh ini adalah merupakan kajian mata yang kelima. 2 kali dengan hari ini dibuka untuk alumni dan umum. Awal sampai pertemuan ketiga itu khusus pengurus EOA Center Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah pekan kemarin dengan pekan sekarang, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Jadi kajian mata atau kajian Majlis Taklim Tauhid ini, pertama tujuannya adalah dalam rangka silaturahim, mengikatkan kasih sayang di antara kita, khususnya para alumni private class
PPA, pola pertolongan Allah, dan juga menyambungkan silaturahim kepada yang belum mengikuti privat kelas PPA. Semoga dengan adanya kajian ini, insya Allah kita sama-sama untuk bisa mengikuti privat kelas yang insya Allah akan diadakan tanggal 11 September. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang berminat, apa itu kelas PPA dan segala macam, insya Allah nanti oleh Kang Sandy akan disampaikan di akhir. Alhamdulillah pada kesempatan ini jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya yang telah bisa hadir. Ada 46 yang hadir di waktu ini, dan alhamdulillah jazakumullah ahsanal jaza kepada guru saya, ada Ustadz Dudin dari Garut. Beliau adalah trainer dari PPA, trainer nasional. Saya jadi malu beliau hadir. Jazakumullah Ustadz ya kehadirannya, dan beliau juga sekaligus sebagai ketua Korwil 5 ya, membawahi Jawa Barat, Jakarta, dan Tangerang ya, Provinsi Banten maksudnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah kajian mata ini saya lagi yang mengisi, mudah-mudahan tidak bosan. Tadinya kajian mata hari ini yang akan mengisi itu adalah Ustadz Akhri Robbani LC. Beliau juga alumni dari kelas PPA, namun beliau berhalangan beberapa hari yang lalu, sehingga ya saya lagi yang mengisi. Mudah-mudahan nanti yang mengisi tidak hanya saya, bisa ustadz-ustadz yang lain yang insya Allah lebih kompeten. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi Bapak dan Ibu sekalian. Namun kalau misalkan ada kekurangannya, mohon maaf, kurang berkenan, mohon maaf, karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ajengan. Namun mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Tema yang insya Allah akan saya sampaikan adalah tentang istiqomah, jalan pertolongan Allah. Mohon maaf yang kedua, tidak sempat membuat PowerPoint, jadi mohon didengarkan saja, karena ada beberapa aktivitas sehingga tidak sempat untuk membuat PowerPoint, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pada kesempatan ini untuk tetap dilaksanakan kajian mata pada pagi hari ini. Kenapa saya menyampaikan tentang tema istiqomah, jalan pertolongan Allah? Karena saya ingin mengaitkan hari kemarin adalah tanggal 17 Agustus, merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini berbarengan juga dengan hari Tasu'a, dan besok adalah hari Asyura di bulan Muharram. Nah, sehingga apa yang bisa saya sambungkan? Maka saya sambungkan dengan sebuah judul istiqomah, merupakan jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemerdekaan dalam bahasa Arab itu ada dengan istilah dalam bahasa Arab kemerdekaan itu al-istiqlal, dan juga ada al-hurriyah. Jadi al-istiqlal dan al-hurriyah itu maknanya, artinya adalah kemerdekaan. Walaupun artinya kemerdekaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Al-istiqlal itu adalah kemerdekaan satu bangsa dari penjajahan belenggu bangsa yang lain.
Indonesia dijajah, dibelenggu oleh Belanda. Itu maknanya adalah al-istiqlal. Makanya kenapa di Jakarta ada Masjid Istiqlal. Karena itu untuk mengenang hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lawan dari al-istiqlal itu adalah istimariah, penjajahan. Jadi al-istiqlal lawannya adalah penjajahan, kemerdekaan lawannya penjajahan. Nah, penjajahan dalam bahasa Arab ini adalah istimariah. Nah, yang kedua, kemerdekaan dalam bahasa Arab itu adalah al-hurriyah. Al-hurriyah itu juga kemerdekaan. Cuma al-hurriyah maknanya adalah kemerdekaan, kebebasan individu dari belenggu, dari perbudakan, dari penjajahan diri kita sendiri. Ya. Diperbudak, dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Diperbudak, dibelenggu oleh dunia, diri kita. Maka perlu dibebaskan. Nah, belenggu atau perbudakan dalam bahasa Arab itu adalah ar-raqabah. Jadi al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan individu dari belenggu dirinya sendiri. Apa belenggunya? Apa diperbudaknya? Itulah yang disebut dengan ar-raqabah. Yang menarik dari dua kata bahasa Arab ini, ternyata dalam Al-Quran, kata kemerdekaan dan kata penjajahan atau belenggu itu, ternyata al-istiqlal itu nggak ada. Istimariah dalam Quran itu juga tidak ada. Yang ada itu adalah al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan individu, jiwa kita dari belenggu, perbudakan, hawa nafsu kita atau dunia kita. Ar-raqabah, makanya Al-Quran menyampaikan di dalam Al-Quran salah satu contoh, misalkan di surat An-Nisa ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya panjang, saya ambil ringkasnya saja. Di ayat awalnya itu, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain illa khata'an, kecuali karena tersalah. Artinya karena tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an, karena tidak sengaja, tersalah, fatahriru raqabah. Di situ ada kata fatahriru raqabah. Ya. Maka membebaskan, memerdekakan budak, hamba sahaya. Nah, makanya di situ ada fatahriru, tahrir. Tahrir itu dari kata hara, yahuru, hurriyah. Hurriyah, membebaskan. Jadi membebaskan dirinya, membebaskan jiwanya. Nah, kalau misalkan ar-raqabah itu di surat, insya Allah sudah pada hafal, Al-Balad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 sampai 13 itu, wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, falaqatahamal aqabah, tetapi mereka itu tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa itu aqabah itu? Ya, mendaki lagi sukar itu. Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak, membebaskan jiwa dari perbudakan.
Perbudakan sekarang memang sudah tidak ada, tapi yang dimaksud perbudakan ini adalah membebaskan. Perbudakan itu adalah membebaskan jiwa kita dari belenggu hawa nafsu kita, membebaskan jiwa kita dari dunia. Karena dalam Al-Quran itu, kata kemerdekaan yang ada adalah al-hurriyah, kemerdekaan, dan lawannya adalah perbudakan ar-raqabah. Artinya, kemerdekaan menurut Quran itu adalah kebebasan individu dari perbudakan oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya, oleh dunia. Sehingga arti kemerdekaan itu, kemerdekaan yang hakiki itu adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan makhluk menuju penghambaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan yang hakiki menurut Islam, kemerdekaan hakiki menurut Quran adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih diperbudak oleh makhluk, kalau kita masih diperbudak oleh hawa nafsu, kalau kita masih diperbudak oleh dunia, maka akan lahirlah kebingungan demi kebingungan, resah, gelisah, keluh kesah. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa lahir masalah? Coba kita renungkan. Hubungan kita dengan Allah, status kita ini sebagai al-abdu, sebagai hamba. Status kita, hubungan kita dengan dunia, status kita ini sebagai al-khalifah. Jadi kalau misalkan hubungan kita dengan Allah, status kita sebagai al-abdu, sebagai hamba, dan hubungan kita dengan dunia, kita status kita sebagai al-khalifah, maka otomatis kita ini harus mau diatur oleh Allah dan mengatur dunia. Tapi terkadang kita ini suka sebaliknya. Kenapa timbul masalah? Karena masalahnya adalah yang seharusnya kita ini diatur oleh Allah dan mengatur dunia, ini terbalik, justru kita yang senantiasa suka mengatur Allah dan diatur dunia. Maka lahirlah masalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Thaha ayat 124 itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari mengingatku, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari penghambaannya bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada dunia. Fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu, bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala itu, ma'isyatan dhankan, maka akan disempitkan kehidupannya. Maka lahirlah masalah. Kenapa? Karena kita tidak mau diatur oleh Allah dan kita senantiasa diatur oleh dunia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, lalu akhirnya Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, maka kita akan dilupakan oleh Allah terhadap diri kita. Siapa diri kita? Banyak orang-orang yang lupa terhadap dirinya. Dikiranya bukan hamba Allah. Dan akhirnya dia menjelma menjadi Tuhan.
mengkudeta kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Banyak orang yang lupa. Maka ketika itulah permasalahan itu datang. Salah satu contoh dalam sebuah hadis, contoh dibelenggu. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat yang namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah itu tengah gelisah, tengah mengalami kesulitan, tengah mengalami kebingungan. Terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berkata kepada Abu Umamah, ada apa wahai Abu Umamah sahabatku? Engkau kelihatan dalam keadaan gelisah, resah, keluh kesah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Umamah itu menjawab, aku sedang menghadapi kesulitan ya Rasulullah dengan sejumlah hutang yang banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku ajarkan kepada engkau kata-kata bila engkau ucapkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan pada dirimu dan melunasi hutang-hutang. Dan ucapkanlah itu di pagi dan sore hari. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, tapi bukan hanya sekedar doa, tetapi mengajarkan bagaimana kembali kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Insya Allah sudah pada hafal, sudah pada tahu kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Artinya ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh kita ini kembali kepada Allah, bersandarkan kepada Allah satu-satunya. Dari apa? Minal hammi wal hazan, dari kesusahan dan kedukaan, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari takut, rasa takut miskin dan pedit kikir. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min ghalabati dain, dari banyaknya hutang, wa qahri rijal, dan paksaan terbelenggunya oleh orang-orang. Lalu Abu Umamah berkata, kata beliau, kata Abu Umamah, lantas aku pun mengamalkan doa itu dengan terus menerus, dan ternyata benar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahanku dan melunasi hutang-hutangku. Masya Allah, ternyata ikhwafillah rahimakumullah, terbelenggunya, diperbudaknya, dijajahnya oleh hawa nafsu, dibelenggunya, dijajahnya oleh dunia itu menderita. Ternyata tergantung kepada hawa nafsu dan dunia itu sengsara, akibatnya melahirkan keresahan, gelisah, dan keluh kesah. Tetapi menggantungkan hanya kepada Allah akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kebahagiaan dan pertolongan dalam kehidupan. Itulah makna dari la ilaha illallah. Ketika kita istiqamah dalam berla ilaha illallah, ketika kita beristiqamah, sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya para nabi dan rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keterpurukan. Karena istiqomah dengan la ilaha illallah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi pada tanggal 10 Muharram itu
adalah Nasrullah, pertolongan-pertolongan kepada para nabi dan rasul. Maka tanggal 10 Muharram itu kenapa salah satunya kita melaksanakan saum Asyura itu, diantaranya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul setelah mereka istiqamah di dalam akidah, setelah istiqamah di dalam tauhid. Contohnya siapa? Pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, contoh yang kedua adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan, kemudian akhirnya merapat di Bukit Zuhdi, sebuah gunung, dan itu pun adalah tanggal 10 Muharram setelah kekuatan istiqamah la ilaha illallah. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dibakar oleh Raja Namrud berupa api yang menyala-nyala dan ternyata hanya membuat dingin, dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah, karena mihnah, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan, itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pada puncak la ilaha illallah, menggantungkan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya anak-anaknya diwafatkan, semua masyarakatnya menghindar, termasuk istrinya juga menghindar, tetapi dia istiqomah dengan la ilaha illallah, maka disembuhkan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, ketika Nabi Musa alaihissalam itu dengan pengikutnya Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sudah sampai mentap di depan laut merah, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya, mau lari kemana? Kita pun dalam permasalahan kehidupan seperti itu. Terkadang kita dalam sebuah permasalahan itu sudah mentok. Begini salah, begitu salah. Persis Nabi Musa alaihissalam ketika itu dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya di depan laut. Mau lari kemana? Mau berenang? Laut. Pakai perahu? Tidak ada perahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara itu ayat 26. Ayat 62. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa auhayna ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahr. Fanfalaqa kullu firqin qatawdil 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tara al-jam'ani, maka tatkala dua golongan itu sudah saling melihat. Tara al-jam'ani, sudah saling melihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau sudah saling melihat itu sudah masih jauh atau dekat? Falamma tara al-jam'ani, maka tatkala dua golongan itu sudah saling melihat, berarti kalau sudah saling melihat itu sudah dekat. Sudah dekat, tinggal dikejar, sudah dekat pengejarannya. Kemudian qala ashabu Musa, kemudian berkata pengikut Nabi Musa itu, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti akan tersusul. Pengikut Nabi Musa Bani Israel pakai logika manusia, karena dia tidak memiliki pilihan yang lain kecuali dia bisa terkejar, dan dalam benaknya, ini sekarang mati nih kita. Mau lari kemana lagi? Tetapi kita lihat, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala, Nabi Musa berkata, kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku. Sayahdin, nanti Allah
yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Musa berla ilaha illallah. Nabi Musa istiqamah dengan la ilaha illallah. Orang yang berla ilaha illallah itu akan melahirkan optimisme datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu fa'auhayna ila Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa itu, "Anidrib bi'asakal bahr," pukulkan tongkatmu ke laut. Yang hebat bukan tongkatnya. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memiliki sebuah permasalahan kehidupan kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar buminya adalah sebagaimana Nabi Musa itu adalah pukulkan tongkatmu ke laut, itu ikhtiar buminya. Tetapi ikhtiar langitnya itu senantiasa Nabi Musa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat rapat, tidak pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu setelah dipukulkan falaqa kullu firqin qatawdil azim, maka terbelah lautan itu. Kullu firqin qatawdil azim, dan belahannya itu bagaikan gumpalan-gumpalan gunung. Maka Nabi Musa dengan para pengikutnya bisa sampai ke daratan. Dan akhirnya Fir'aun ketika mengejar di dalam laut itu, maka disatukan air laut itu dan tenggelamlah Fir'aun. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kenapa Yahudi itu melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Kata para sahabat, mereka sedang puasa ya Rasulullah. Puasa apa? Karena pada saat sekarang ini adalah mereka puasa menghormati atau memperingati terselamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka mereka melaksanakan puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Kami lebih memiliki hak dan lebih memuliakan Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Maka Nabi berpuasa pada bulan Asyura tanggal 10 Muharram itu dan memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah, karena kekhawatiran sama dengan orang-orang Yahudi, maka kata Rasulullah SAW, nanti pada tahun depan kita tambah dengan puasa sebelumnya pada tanggal 9-nya agar tidak menyamai, tidak sama dengan mereka orang-orang Yahudi. Maka disunahkan tanggal 9 itu melaksanakan saum sunnah Tasu'a hari ini dan besok adalah Asyura. Jadi kesimpulannya adalah istiqomah dalam berla ilaha illallah itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika kita mancing ikan. Ketika kita mancing ikan itu kan pakai umpan. Nah, umpan itu pancingannya itu kemudian dikekolamkan, kemudian dapatlah ikan. Kenapa? Karena ada umpannya. Nah, ikan itu adalah pertolongan Allah. Umpannya ini adalah istiqamah dalam berla ilaha illallah. Kita ini Allah itu tidak akan memberikan pertolongannya kecuali ada asbab. Ada sebab yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab terbesar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomah, bahwa Allah itu bersama kita. Jangan sampai kita ini kehilangan Allah dalam jiwa kita. Kita akan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja Rasulullah SAW membutuhkan pertolongan Allah. Sampai di dalam doanya itu Rasulullah SAW
Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Rahmatmu yang aku tuju. Sampai seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rahmataka arju. Rahmatmu ya Allah yang aku tuju. Rahmatmu ya Allah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, kata Rasulullah itu. Janganlah engkau serahkan segala urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Tarfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali engkau yang berhak disembah. Rasul saja membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat, kita belajar kepada surat Fussilat ayat 30. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, dibuka mushafnya. Surat Fussilat ayat 30, 31, ya, 32. Kita jelaskan dulu Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu takut dan janganlah kalian itu bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, tetapi bergembiralah dengan sorga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian semua. Ikhwafillah rahimakumullah. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Ada kalimat itu, kemudian istiqomah. Bukan hanya sekedar Tuhan saya adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berkata itu. Tetapi qalu rabbunallah di sini adalah bagaimana kita merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, setiap waktu, tidak merasakan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah, merasakan kebersamaan itu. Maka ketika itu tatanazzalu alaihimul malaika. Di situ bahasanya tatanazzal. Tatanazal itu turunnya bergantian. Alaihim, kepada mereka, kepada kita. Siapa? Al-malaikat. Para malaikat, bukan satu. Malaikat itu turun bergantian datang kepada kita. Untuk apa? Malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu merasakan takut dengan kehidupan. Takut akan masa depan. Wala tahzanu. Dan jangan sedih dalam keadaan kondisi banyak permasalahan kehidupan ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu. Jangan lemah. Wala tahzanu, jangan pula bersedih hati, jangan sedih. Wa antum, kalian itu a'launa.
Lebih tinggi derajatnya itu. In kuntum mu'minin. Ada syaratnya. Jika kalian itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat itu diturunkan kepada kita ini dalam rangka tusazi'uhum, dalam rangka memberikan motivasi kepada orang-orang yang istiqomah walaupun dalam kondisi keadaannya, walaupun dalam keadaan diuji. Kenapa takut dan sedih? Kenapa takut akan masa depan? Kenapa sedih dalam kondisi pada saat sekarang ini? Kemudian malaikat itu menyampaikan, bergembiralah, wa absyiru bil jannah, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa orang yang istiqomah itu senantiasa diuji? Ya, dengan berbagai kesulitan, tetapi mereka yang istiqomah dengan la ilaha illallah itu tetap tersenyum. Karena di balik ujiannya, di balik kesusahannya itu ada kekuatan kepada diri yang istiqomah tersebut, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah meninggalkan kita harta atau apa saja sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan orang, ya sudahlah, orang-orang yang mungkin ada yang menghujat kita, ada yang menghina kita, biarkan saja. Nanti ada gantinya yang lebih besar dari itu. Apa itu? Adalah surga. Saya suka merenung. Coba kita lihat para motivator manusia saja bisa merubah orang. Ada seminar Ari Ginanjar, ada seminar Mario Teguh, Adi Wongso, Zamil Azaini dan sebagainya. Ya, ada yang mengatakan zero to hero, ya, dari kekuatan kata-kata itu bisa merubah orang. Loh, ini motivatornya adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak bisa berubah? Ayat ini adalah merupakan motivator dari Allah melalui malaikat. Jangan takut terhadap masa depan. Jangan sedih dalam keadaan kondisi pada saat sekarang ini. Lalu permasalahannya adalah, terkadang kita sedang diuji dengan permasalahan yang sangat berat, tapi tidak bisa berubah. Oh, kenapa pertolongan Allah itu belum datang-datang seolah-olah kepada kita? Maka kita muhasabah, maka kita introspeksi. Jangan-jangan belum adanya malaikat dalam hati kita ini. Jangan-jangan kitanya belum istiqamah dalam berla ilaha illallah. Dalam jiwa kita ini belum istiqamah merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa bahasanya qalu rabbunallah. Qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tsumastaqam. Yang pertama adalah nyahkan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, jangan sampai kehilangan Allah sedetik pun dalam jiwa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada. Nyahkan semua berhala. Iwafillah, makna qalu rabbunallahu tsumastaqamu itu, tetap jangan kehilangan Allah di dalam jiwa kita. Posisi kita ini sedang apa? Posisi kita ini sedang kedudukan apa? Ketika kita memiliki kedudukan sebagai seorang pejabat, maka bagaimana ketika kita sebagai seorang pejabat itu Rabbunallah, dengan kedudukan kita sebagai seorang pejabat?
Ketika kedudukan kita sebagai seorang pengusaha, maka bagaimana kedudukan kita Rabbun Allah tsumastaqamu sebagai seorang pengusaha. Jangan kehilangan Allah. Ketika kondisi dalam keadaan sakit, jangan aral dan subaha dengan sakit kita. Karena sakit juga ibadah, punya kedudukan juga ibadah. Ketika kita menjadi pengusaha juga itu merupakan ibadah. Maka jadilah terbaik pada posisi-posisi kita dengan tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam keadaan sakit. Mungkin ketika kita dalam keadaan sakit kita tidak bisa sholat tahajud seperti yang lain. Mungkin kita ketika sakit kita tidak bisa sholat berjamaah seperti yang lain karena kita berbaring. Tetapi jadilah orang terbaik ketika kita sakit. Senantiasa dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ikhlas, ridho. Ketika kita ikhlas, ridho, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dan senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah, berzikir. Dengan sekemampuan kita sholat, dengan sekemampuan kita tilawah. Maka disitulah kedudukan terbaik kita ketika kita sakit. Nyahkan berbagai berhala yang ada di dalam diri kita. Makanya kita lihat, ikhwafillah, kenapa Umar bin Khattab ketika baru saja diangkat menjadi seorang khalifah, dan ketika diangkat menjadi seorang khalifah itu terjadi sebuah pertempuran di daerah yang lain antara kaum muslimin dengan Romawi. Dan ketika itu yang memimpin pasukan kaum muslimin itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Para sahabat kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid itu akan merasakan ketenangan. Kenapa? Khalid bin Walid itu adalah ahli dalam strategi perang. Bahkan ketika perang Uhud, ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam, bagaimana strategi Khalid bin Walid bisa merebut Jabal Rumat sehingga Rasulullah SAW itu banyak luka. Itu adalah Khalid bin Walid yang melingkar di gunung Uhud itu. Makanya para sahabat itu kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid merasakan ketenangan. Pasti ini menang. Tetapi kenapa baru saja diangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah dan Khalid bin Walid dengan pasukannya sudah berhadapan dengan Romawi, datang surat dari khalifah Umar bin Khattab. Dan dalam suratnya itu harus diganti kepemimpinan perang panglima perang itu oleh anak muda yang belum berpengalaman dan lembut, adalah Abdullah bin Ubaid. Tapi ketika itu Khalid bin Walid sam'an wa ta'atan kepada khalifah, kepada pemimpin. Diserahkanlah panji Islam itu kepada Abdullah bin Ubaid. Dan ketika diserahkan kepada panji Islam itu kepada Abdullah bin Ubaid, Khalid bin Walid tidak pundung. Tetap dia mendorong. Itulah luar biasa. Dan terjadilah sebuah pertempuran yang sangat hebat. Dan ketika itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Para sahabat itu heran, kenapa khalifah Umar bin Khattab itu mengganti pas ketika akan perang. Nanti aja kalau misalkan sudah perang atau sebelumnya harusnya. Makanya ketika mereka pasukan kaum muslimin sampai di Madinah, protes, bertanya kepada khalifah. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Aku khawatir kalian itu menggantungkannya kepada Khalid, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bahwa kemenangan kekalahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dipimpin oleh Abdullah bin Ubaid, seorang yang lemah, seorang anak muda belum berpengalaman, lembut, tetapi dimenangkan. Dan ternyata dimenangkan itu bukan karena Khalid bin Walid sebagai seorang pemimpin, bukan seorang panglima, tetapi Allah yang memenangkan. Itulah tauhid, itulah la ilaha illallah, menggantungkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kehilangan Allah sedikit pun dalam jiwa kita. Aktivitas kita sesuaikan dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringlah berdialog dengan Allah.
Kalau tadi ada me time. Jadi kalau di PPA itu ada me time gitu ya. Kelas PPA diajarkan me time. Bagaimana kita berdialog dengan Allah. Berdoa kita itu bukan hanya sekedar berdoa formal. Tetapi berdoa itu berdialog dengan Allah. Curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengantarkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu, setelah sampai di lembah Baka, kemudian Nabi Ibrahim berangkat lagi. Nah, ketika berangkatnya itu Nabi Ibrahim itu me time, dan itu dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman, gersang. Anda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dimuliakan. Ketika itu Nabi Ibrahim curhat. Ketika itu Nabi Ibrahim me time. Jadi dalil me time ini adalah surat Ibrahim ayat 37. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berdialog dengan Allah. Sering-seringlah hati kita ajak untuk berdialog dengan Allah. Bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hubungkan hati kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita senantiasa terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah ketika kita mengalami kesulitan, Allah menolong. Kita lihat siapa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dalam perut ikan, kemudian bertasbih kepada Allah dan ditolong, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Saffat ayat 143, Allah menyampaikan falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Falaula, maka kalau sekiranya, annahu, bahwasannya Nabi Yunus itu karena minal musabbihin, senantiasa bertasbih karena kebiasaannya itu bertasbih. Servernya, hatinya itu senantiasa terikat, terhubung dengan Allah dengan bertasbih. Dan tasbihnya Nabi Yunus itu bukan ketika ada masalah, tetapi ketika lapang bertasbih, ketika sulit bertasbih. Karena kebiasaannya dekat dengan Allah. Maka kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut itu hingga hari berbangkit, hari kiamat. Tetapi karena senantiasa bertasbih. Nah, inilah ikhwafillah. Maka kalau Rabbunallah, jangan hilang Allah dalam diri kita. Kalau kita kehilangan Allah dalam jiwa kita, maka kita akan kehilangan apa-apa. Tapi kalau kita tidak kehilangan Allah dalam jiwa kita, maka tidak akan kehilangan apa-apa. Maka ayat dari surat Fussilat itu, ayat 31-nya Allah menyampaikan, setelah malaikat itu memberikan motivasi kepada kita, apa kata Allah? Allah menyambut seolah-olah dengan tangannya itu berkata, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nahnu awliyaukum. Nahnu, kami, kata Allah. Awliyaukum, pelindung-pelindungmu, penolong-penolongmu. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kurang apa kalau kita tidak yakin kita kepada Allah? Ini janji Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia. Ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam kesulitan itu kita istiqomah dengan Rabbunallah. Tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil hayati dunya wa fil akhirah.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha, di dalamnya itu matashtahi anfusukum. Kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha matada'un, dan di dalamnya itu kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan. Nuzulan, sebagai hidangan untuk kalian, min ghafurir rahim, dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, dihidangkan oleh Allah. Kuncinya adalah istiqomah dalam bertauhid itu, menyahkan berbagai berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau misalkan kurang berkenan, ada kekurangan dan sebagainya. Allahu a'lam. Barangkali itu Kang Sandy. Jazakumullah kepada semuanya. Mohon maaf Bu Runda, Ustadz Dudin dan lainnya. Ini yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, sangat luar biasa ya materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dadan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Amin, amin ya Allah. Amin. Baik, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, ternyata saya baru tahu ternyata dihadiri oleh Ustadz Dudin, Masya Allah. Karena tadi baru baca chatnya dan lainnya. Masya Allah, Ustadz Dudin mungkin barangkali sebelum kita tutup nih, ada satu patah dua kata. Satu patah dua patah ya. Dari Ustadz Dudin. Mangga Ustadz. Nah, Masya Allah. Iya, Kang Sandy. Baru tahu, punten ya Ustadz. Apa-apa. Ya Allah. Mangga Ustadz, barangkali ada ini Tad yang mau disampaikan dan lainnya. Nggak ada, nyimak terus dari tadi, seneng ya Allah. Lanjut aja. Ayo, Ya, Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramang sadayana Bapak Ibu, wabil khusus Guru Abdi Ustadz Dadan, guru kita semua. Alhamdulillah. Ada Ibu Sulastri, ada Ibu Neng Yanti, ya, ada Ibu Hajah Maspuro, ada Ibu Mira, Ibu Eva. Ayo atuh buka video yuk biar silaturahmi, boleh sebentar aja. Kayu video yuk. Semoga yang buka video utangnya cepat lunas. Amin. Udah cukup amin, tolong dibuka videonya. Semoga yang buka video anaknya soleh dan soleha. Amin. Amin. Semoga yang buka video rezekinya berlimpah dan berkah. Tuh, jadi pada muka. Semoga yang buka video suaminya makin sayang. Amin. Enggak ada suami apa Ustaz? Yang enggak suami ya bersabarlah. Yang belum buka video, semoga yang buka video segera kita umrah bareng sekeluarga dengan teman-teman Cianjur. Amin. Kan didoakan memarudul bararuka videonya langsung ngelereskan mukena. Jika nanti tita subuh ya mata can digentos mukenana baru buceng-buceng kaibak jika namanya. Buceng-buceng kaibak ya mata acan pengen. Oh atos mohon. Cawe biasa we. Aduh ya Allah. Abdi teh selaresna ku bahasa Sunda wios asa kangen harus bahasa Sundanya. Kalayan lentong sing sopan gitu nya bahasa Sunda. Masya Allah. Keleresan abdi tacan kantos ngisi kelas TPA di Cianjur, mudah-mudahan saenggal nanya. Amin. Payun bade ngisi teh ari teh
Ti pair pada ngisi ada teh cancel Allah nyeri hati hari itu Gusti. Sabar ya Ustad. Sabar. Sabar Bu Nunung segala bareuh. Ya. Mudah-mudahan yang tanggal 11 oleh Ustadz. Insyaallah. Amin insyaallah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, mohon tadi dicawiskeun ku guru urang Ustaz Dadan, Rehna anu biasa ngajenkeun urang bab jadunya akhirat itu istiqomah, laras istiqomah kebaikan. Lagi saur Ibnu Qayyim lamun urang teu tiasa istiqomah dina kebaikan, maka tiasa janten ke bakal istiqomah dina kaburukan. Jadi mumpung masih aya guru, saur guru abdi aya 5 jangan katanya. Salah satu di antara 5 jangan itu adalah jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena mencari bibit atau mencari orang yang tulus mau berbagi kepada kita tuh boleh dikatakan menurut abdi susah. Karena kalau siapa sih orang yang tidak ingin mengatakan saya ustadz, enggak. Saya trainer, enggak. Ini hanya orang menyebut saja. Selevel Ustadz Dadan saja yang kita kenal dengan rendah hati, beliau tidak mau dikatakan Ustadz. Berat Ustadz itu, titelnya. Kita adalah fadzakir innama anta mudzakir, saling mengingatkan dalam kebaikan. Cuma tugas kita beda-beda. Ada yang tugasnya sapu-sapu, ada yang tugasnya bersihin kaca, ada yang tugasnya ngepel, ada yang tugasnya cuciin wadah, ada yang tugasnya mengomandani rumah tangga. Ini juga sama, kita berbagi peran. Demi Allah, di antara kita tidak ada yang lebih baik, kecuali yang paling mulia di mata Allah. Udah itu aja. Dibuat sengaja Bapak Ibu semua untuk dibuat korwil seperti ini tuh, biar ada kegiatan seperti ini gitu. Jadi teman-teman teh tidak bingung soal pembinaan, membantu, ya enggak. Kedepannya Kang Sandy biasa berbagi peran dengan sok siapa alumni yang misalnya Ibu Hajah Mas Puro, saya misalnya jagonya pandai mengendalikan emosi. Nah, kasih meja, kasih panggung untuk ngisi. Nanti Ustadz Dadan sebagai pembina kita menyimak, oh begini. Jadi bahasanya tuh kita berikan kesempatan juga. Dan ini enaknya bergilir seperti itu. Ya Ustadz ya? Iya, betul. Jadi kan upamina Ibu Dewi Siti Nurul, abdi mah jagona misalnya teh ngadamel kue, itu bisa nggak? Bisa sharing. Tidak hanya soal itu, di korwil juga, di wilayah lain juga sama. Sok mangga saling membantu atau saling mendukung kebaikan. Kenapa PPA membuat seperti ini perwilayah? Satu hal, rasanya surga terlalu luas kalau kita sendirian masuknya. Masya Allah. Ya, terlalu luas buat kita kalau sendirian. Kami ingin mengajak kepada seluruh keluarga besar semua dimanapun di daerah ya. Jadi buat seperti ini silaturahmi berkesinambungan. Kita ngingetin orang, kita ngajak bareng. Ya satu hal, biar kita berkumpulnya juga bareng di surga. Itu aja, nggak ada yang lain. Ada orang yang nggak mau males, nggak mau ikutan ngezoom, kudet, gaptek dan sebagainya. Ya kalau selama ini Anda hanya berdiam diri tidak belajar bisa membuat Anda soleh, silakan nggak usah belajar. Kalau dengan berdiam diri, ulen tidak membuat kita upgrade, mangga silakan lah. Gitu. Kalau dengan tidak belajar kemudian kita bisa sukses, ya nggak usah belajar kan. Hidup ini adalah pilihan, life is choice. Enggak mau pilih yang mana, suka-suka yang memilih. Cuma setiap pilihan ada konsekuensi. Jangan sampai salah. Saya, Kang Sandy, Ustadz Dadan dan semua wasilah seperti ini karena satu. Ingat kata guru saya dulu waktu saya nanya ke Agim, suatu saat Dudin teh pengen manfaat di umat, gimana caranya? Beliau menyatakan begini katanya, satu, Din prinsipnya jangan lupa disiplin ilmu, begitu katanya. Disiplin apa Bapak Ibu? Ilmu. Disiplin ilmu.
anak kita, cucu kita misalnya bisa kuliah, hebat, punya pekerjaan, orang melihatnya sukses, itu karena pasti yakin disiplin ilmu. Pun juga sama, kita hidup tuh karena disiplin ilmu. Kang sendiri ini sebagai mentor, itu karena disiplin ilmu. Ya enggak? Kalau nggak disiplin ya sudah. Makanya moto dari di kami itu di sini anak-anak namanya tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tidak ada disiplin ilmu tidak akan kita tahu. Bahkan tadi yang mengatakan kemuliaan Allah tuh datang karena kita istiqomah. Sangat setuju. Itu karena disiplin ilmu. Istiqomah tuh identik dengan disiplin ilmu. Kumaha tuh carana ayo paksakeun wa keudeuyeun. Paksain aja. Karena setan itu akan bertentangan dengan kemauan Allah. Kalau setannya ingin kufur, ya Allah maka pengennya kita syukur. Kalau Allah inginnya kita taat, setan kepinginnya kita maksiat. Maka kita lawan. Kenapa seperti itu? Karena nanti gimana sekarang? Nanti gimana sekarang? Saya kemarin melihat ada seorang ulama ya di Jeddah ya Bapak Ibu ya. Saya sampai merinding nangis gitu loh. Beliau hanya sederhana pekerjaannya, hanya tukang adan, ngebangunin orang. Mungkin kalau ngebangunin suaranya pas-pasan, mungkin kalau di kita mah dibacain tahrim atau didengerin di setelin tahrim lah. Sebelum subuh, beliau sebelum subuh baca Quran, di depannya masih terbuka Qurannya dan meninggal. Itu lagi baca Quran, lagi duduk. Allah, ini kematian yang terindah. Bukankah kita selama ini ya, selama ini kita harapkan seperti itu. Gimana caranya? Ayo ikuti terus kajian-kajian, kegiatan-kegiatan. Please, ramaikan di grup, ajak orang. Bukan soal PPA-nya, bukan. PPA nggak penting, Bapak Ibu. Tapi wasilah PPA kita bersatu. Wasilah PPA saya bisa melihat Ibu Siti Sa'dia, ya, sekalipun belum pernah bertatap muka mungkin Bu. Bu Dewi Siti Nurul, yang mana Bu Nining, Cianjur, ya, Bu Utami, Bu Wiga Okta, hati-hati lagi di jalan Bu. Ya, semuanya yang Bu Eva, Bu Mira, ya semuanya Bu Sulastri, Bu Neng Yanti. Ini karena buah daripada silaturahmi. Oleh karena itu, hayu kita benar-benar satukan langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Eratkan ukhuwah kita, jangan sampai terputus. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Keun bae batur ngahina ka urang, pada orang mahina beneran. Gak apa-apa, nggak usah ribuh dengan urusan orang. Ketika orang ngomongin kita lalu kemudian mungkin kita jadi buduk seawak-awak, nah baru kita komplain. Tapi kalau menghina orang ke kita membuat kita makin kuat, aduh, ayo lawan saja. Nggak semua orang suka sama kita. Kita lawan saja, maksudnya lawan nafsu untuk tidak membalasnya. Lawan dengan amal soleh kita, tunjukkan bahwa kita insya Allah baik dan benar. Ya Bapak Ibu sahabatku, mengajak semua suatu saat nanti kalau ada gathering sudah terbuka ya, udah bebas daripada pandemi, kita bersahabat dengan COVID misalnya, suatu saat nanti kita gathering nih dari Cianjur minimal 100 orang yang hadir, amin. Amin ya Allah. Gitu. Saya tuh pengen ketemu dengan ibu-ibu, atau kalau suatu saat nanti saya ke Cianjur boleh nggak sih silaturahmi ngumpul? Boleh banget Ustaz, diantar. Insya Allah. Kita kumpul di mana, atau di aula, di rumah, di masjid, boleh lah. Ayo kita kumpul. Saya pengen cerita banyak sebenarnya, Pak. Saya pengen cerita banyak. Saya sering cerita ke teman-teman di Korwil 5 ya, di grup ketua juga. Siapkan wadah kita. Ustadz Dadan, Kang Sandy dan semuanya, siapkan siapa di antara Bapak Ibu yang punya bisnis. Ayo kita naikkan level bisnisnya. Ya Bu Onyas ya. Kita naikin Bu. Ayo, kalau perlu dibimbing, ayo dibimbing. Kata tadi Ustadz Dadan, yuk kita siapin apanya, pancingnya, ikannya menanti, insya Allah itu pertolongan dari Allah. Kita siapin semuanya, pancingnya, umpannya, semuanya disiapin. Sok, misalnya Bapak Ibu di bidang apa, lapor. Kenapa? Karena kita akan ada namanya BUMA, Badan Usaha Milik Alumni. Gimana caranya kalau saya misalnya orang kaya, amin. Pilihan cuma ada dua. Saya melihat satu, ada orang yang sudah punya tempatnya punya, tapi usahanya baru memulai, ya, maksa-maksa sewa ruko, tapi usahanya belum mulai. Yang kedua, ada orang yang sudah mulai leleng kahalu, gitunya 1, 2, 3 yang dilakukan soal bisnisnya, tapi belum punya tempat. Misalnya, artinya belum punya tempat representatif di pinggir jalan. Menurut Bapak Ibu,
saya ngasih modal kepada orang yang sudah punya tempat atau usaha yang sudah berjalan? Mau yang mana kira-kira? Usaha yang sudah berjalan. Usaha yang sudah berjalan. Pantaskan kita. Betul, kita butuh rupiah, kita butuh uang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau umroh juga kita butuh uang. Sedekah juga kita butuh uang. Ayo, tidak hanya memikirkan spiritual, udah pasti lah ya, dengan teras PPA, teras Quran, dan sebagainya agenda kegiatan di peradaban IOA ini. Yang kedua adalah sosial, Abu Liatama sudah dibuat. Yang ketiga adalah bisnis, finansial. Ustaz abi mah tuh bisa ngajual emas, abi mah kumaha tuh abi mah kieu we, abi mah jualan lotek kita besar di tong kago. Abi mah Ustaz hanya jualan citul. Hanya jualan citul di sekolah keun bae, citul urang gedekeun tong kago. Kita bantu, kita scale up. Nah, bahasa ininya scale up. Bu Nunung seserian wae. Panitia coret Bu Nunung tah nyusirikeun abdi. Udah lama nggak ketemu, Sar, menisono. Lah sia sono. Eta aya karaoke bicariosin. Salik Bu Nunung atau memang Bisa duduk. da jeung abdi mah seserian wae nya. Teu naon lakeun wae hirup mah da kieu. Atau da ibu dek di pikiran, teu di pikiran enggak ada jarawat mah aya enggak soetong di pikiran. Santai ya. Hirup mau senyum tidak senyum hidup tetap begini, senyumin aja apa susahnya. Baiklah teu boga duit mah aku udah bikin sarua. Oke, nah maksudnya apa? Kita scale up bisnisnya. Mau nggak mau? Ayo, saya juga sama Bapak Ibu di sini sama Ustadz Dadan statusnya adalah menyayangi anak-anak yatim. Di sini juga bikin bisnis loh. Biar bisa hidup karena bisnis. Karena bisnis itu sunatullah. Ustadz Abi mah bisa ngejual emas, saya jualan citul, jualan cireng jadi atuh. Jualan makanan khas, contoh kayak gini. Dari Cianjur alumninya punya makanan khas dijual ke seluruh Indonesia, bisa nggak? Bisa. Kita kan alumninya banyak ya nggak? Gitu. Bahkan Cianjur mah kemarin kata Bu Arni teh apa Ibu Haji yang bongkar lapak gitu ya Kang Sendi ya. Cianjur sudah ada cikal bakal tak. Ayo tinggal ibu-ibu yang di sini berperan. Ayo saya mau bikin kue apa gitu khas di sana gitu. Lele Projen pun tuh sudah ada jualan lele Projen pun. Projen Poon sudah ada yang memulai. Sok atuh yang lainnya. Kita scale up. Sok. Itu ada namanya nanti tanggal 28 dan 29. Ini ya hari tanggal 28 kalau nggak salah. Yuk kita belajar. Karena Bandung sudah ada yang daftar. Beberapa kota yang lain sudah ada yang daftar. Ayo. Itu namanya scale up bisnis teman-teman sekalian. Bisnis itu udah sunatullah. Saya juga bisnis sama. Saya juga jualan kerupuk di sini, jualan es krimnya tenang lah yang kecil-kecil aja dulu ya. Yang penting kita mau usaha abi cepat tak ada bisnis. Naon atuh abi mah jualan jualan acuk. Eta teh bisnis, Neneng. Gitu. Apakah bisnis Ustaz jual beli? Ya, salah satu di antara ciri bisnis adalah jual beli. Kan Allah menghalalkan jual beli, ya enggak? Mengharamkan riba. Nah, oleh karena itu, Pak Asep, Pak Doni, semua yang menyimak, Bu Nining, ayo sami sasarengan sadayana. Ya, seperti tadi yang disampaikan, satukan langkah kita bareng. 2, eratkan ukhuwah kita semua. 3, biar bisa menuju jannah bareng-bareng. Ya, Bu Sri Rohayati, setuju Bu? Kalau setuju, angkat jempolnya dua-duanya. Gitu kan. Tuh, ya. Pak Haji Denden ujung ngasumbuk orang kali. Ya, itu paling Kang Sendi, Ustaz Dadan, Apunten lahir batin hanya ingin sekedar menyapa dan ikut belajar. Dan ternyata belajar mendengarkan tuh asik ya. Duduk dengerin ya. Memang si rada nunutan tadi telat gitu, udah jam 3 terus salah laur sama anak-anak di sini salah laur. Alhamdulillah pada saum, selamat menikmati saum Tasu'a dan Asyura ya. Gitu hari ini dan hari besok insya Allah. Mudah-mudahan berkah wilayah Cianjur dan semuanya yang saat ini berkumpul. Kalau ke Garut wajib mampir di Tarogong Kaler, pokoknya pilari we rumah kurang Abulia Tama gampil. Cakat di alun-alun mah. Bilih hoyong useup mangga ka dieu. Hoyong ngaliwat disiapkeun, hoyong ngalotek aya ya. Tekedahnya anak beas Cianjur, tekedah da beas. Garut, ini Garut. Dodol Garut.
Bu Iis Gusti mohon Garut Bu Iis. Abi di Garut di Targong Kalet upami ka Garut sadayana Ustaz Dadan acak timnang endong di dia mangga. Kita ada musola sedikit, kita ada mabit di sini sok mangga. Kemarin dari Pangandaran nutos dumping teh nusanesna oge mangga. Hatur nuhun hapunten lahir batin salam barkos berkah selalu, salam hormat buat keluarga. Semoga sehat lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Jazakallah Udin. Ustaz Udin atas dua patah katanya ya. Pesan dua itu Lampung tim kedua. Baik, teman-teman semua. Tadi itu adalah Ustaz Udin salah satu trainer PPA yang insya Allah mudah-mudahan di Cianjur katanya ya bisa plotting trainernya ya. Yang insya Allah nanti kelas PPA ini akan dilaksanakan bulan September ya, tanggal 11 September insya Allah. Jadi pola pertolongan Allah ini disingkat PPA ini merupakan sebuah training berbentuk kelas privat yang diadakan hampir di seluruh Indonesia. Pola pertolongan Allah singkatannya. Ya, singkatannya pola pertolongan Allah. Dan ini diikuti oleh udah ribuan angkatan dan diikuti oleh guru-guru, ustadz, pengusaha, pemilik perusahaan, dokter, perawat, pejabat, mahasiswa dan lain-lain ya. Ini training ini berbasis aplikatif tentang tauhid dan kabar baiknya insya Allah kita akan selenggarakan di Cianjur tanggal 11 September 2021. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau mengikuti acara privat kelas pola pertolongan Allah itu bisa menghubungi orang yang mengundang Zoom ini. Gitu ya, Masya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah karena memang ini tadi saya lihat chatnya ada yang mau nganter sekolah dan lain sebagainya karena mungkin ini terlalu siang kayaknya. Maklum mak-mak ya gitu ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan buat kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan ya buat kita semua dan ilmu-ilmu yang nanti yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Ustadz Udin, oleh Ustadz Dadan itu menjadi perbaikan kepada diri kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya mau menyimpulkan tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Dadan. Jadi kemerdekaan hakiki itu terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menggantungkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan. Baik, Ustadz, barangkali ada tambahan Ustadz Dadan? Cukup ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan kajian mata kembali setiap hari Rabu ya, jam 5.30 sampai jam 7. Ya, jam 7. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengajak semua orang ya, ini untuk umum ya, semua orang ajak sebanyak-banyaknya untuk mengikuti kajian mata yang diselenggarakan oleh EOA. Ya, baik kawan-kawan, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Buka dulu. Iya, makasih Ustaz. Sami-sami Bu Haji. Oke. Nunung sing sabarnya. Apa Ustaz doanya ya Ustaz ya? Ustaz doanya ya Tunun Ustaz. Sami-sami. Hapunten. Izin abdi ti payunnya. Bu Arni sing sehat. Mangga, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum. Oke, sampai ketemu nanti di pas sekolah pertolongan Allah di Cianjur ya. Silakan ajak kawan-kawannya, teman-temannya, saudaranya, ya semuanya. Insya Allah. Ayo mangga. Assalamualaikum.
Oke. Izin live ya.